Ya, Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini saya bisa mengunjungi Anda tentunya dalam program Making Life Better yang bikin hidup lebih baik. Saya punya kerinduan hari ini saudara-saudara semua bisa bergabung dengan Making Life Better. Dan pada akhirnya saudara bisa berbagi dengan teman-teman kita yang lain. Bagikan video ini kepada sahabat-sahabat Anda karena saya rindu bukan hanya Anda yang diberkati, tetapi teman-teman Anda juga diberkati. Amin. Itulah sebabnya saya ingin menyapa semua sahabat yang baru bergabung. Salam dari Bali. Semua yang sudah bergabung, saya senang sekali Anda pada hari ini bisa bergabung. Dan topik kita hari ini adalah berani gagal. Berani gagal. Karena orang-orang yang berhasil adalah orang-orang yang pernah gagal dan tidak menyerah karena gagal. Oleh karena itu, saudara, kita harus punya mentalitas yang benar, mentalitas yang bisa menolong kita bangkit dari kegagalan, sehingga waktu cintanya ditolak, saudara tidak menyanyikan cukup sekali aku merasa kegagalan cinta. Jangan hanya gara-gara ditolak sekali cintanya, kemudian saudara langsung mengatakan cukup sekali. Padahal masih ada kesempatan, masih ada pintu yang terbuka, masih ada peluang buat saudara menemukan cinta saudara. Amin. Jangan sampai waktu proposal saudara ditolak, waktu visi saudara menghadapi halangan, waktu usaha saudara menghadapi rintangan, saudara berhenti. Kemudian saudara mengatakan, ya nasib, ya nasib. Saya mau mengatakan kepada Anda, ketika Anda memiliki daya juang yang lemah, perspektif yang salah, Anda tidak akan pernah berhasil. Oleh karena itu, saya akan kasih tips kepada Anda sore hari ini bagaimana caranya Anda bisa menjadi orang yang berhasil meskipun harus melalui kegagalan. Berani gagal, itu topiknya. Namun sebelumnya saya mau menyapa semua yang sudah bergabung. Sahabat-sahabat yang sudah bergabung, salam. Ibu Nancy yang sudah bergabung, apa kabar Ibu? Senang sekali bisa bergabung. Ibu Saronah Ona juga yang sudah bergabung, salam. Bapak Alandita, shalom, apa kabar? Sudah bergabung juga. Sahabatku Randy Syahputra, salam dari Sorek ya. Luar biasa. Saya mau menyapa saudara-saudara yang lain yang baru bergabung, Ibu Rusdiana, Anggraini Kalara, dan semua yang sudah bergabung. Saya mau menyapa Anda semuanya. Dan sekali lagi, saya mau memberikan tips ini. Ini bukan sekedar teori, saya sudah mengalami, saya sudah mempraktekkan, dan saudara-saudara, saya mau bagikan ini supaya semua saudara mencapai titik maksimal. Amin. Saya harap saudara pada akhirnya akan menjadi orang-orang yang tersenyum terhadap kegagalan di masa lalu, dan saudara mengatakan, aku tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya dan hidup sesuai dengan rencananya. Amin, saudaraku. Nah, itulah sebabnya saya mau mengajak saudara memiliki perspektif yang benar. Kenapa? Yakobus mengatakan, anggaplah sebagai kebahagiaan saudara-saudara apabila kamu menghadapi berbagai-bagai pencobaan. Demikian juga dikatakan dalam kitab Ibrani, berbahagialah Anda yang bertahan dalam pencobaan, bertahan dalam pencobaan. Karena setelah Anda bertahan dalam pencobaan, Anda akan melihat manfaat dari pencobaan, manfaat dari kesulitan, manfaat dari pergumulan, manfaat dari kekurangan, manfaat dari pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup Anda. Maka perspektif Anda harus benar. Perspektif Anda menghadapi kegagalan harus benar supaya apa? Waktu Anda diizinkan oleh Tuhan menghadapi kegagalan, tidak mudah menyerah. Amin. Jadi saya mau kasih beberapa hal ini penting sekali. Nomor satu, perhatikan baik-baik. Fakta bahwa Anda gagal tidak menunjukkan bahwa Anda produk yang gagal. Dengan baik-baik. Ketika Anda gagal, ketika Anda tidak mencapai tujuan,
Ketika Anda diizinkan mengalami persoalan, jangan pernah mengatakan, aduh, barangkali Tuhan salah cetak ini. Oh, barangkali Tuhan kurang perhitungan waktu menciptakan saya. Oh, barangkali orang tua saya salah membuat saya. Oh, barangkali budaya atau suku saya. Nah, saudara, jangan membawa-bawa suku, orang tua, masa lalu. Anda gagal bukan karena Anda produk yang gagal. Anda gagal karena Anda belum mencapai titik maksimal. Kenapa tidak mencapai titik maksimal? Karena kemungkinan Anda tidak mengikuti manual, buku manualnya. Saya kasih ilustrasi ini, saudara. Ada seorang yang baru terima lotre. Jadi ada orang Amerika yang kaya mendadak. Orang yang kaya mendadak itu pakai aji mumpung. Dia langsung ingin membuktikan kalau dirinya kaya, supaya teman-temannya yang selama ini mencibirkan bibirnya, mereka melihat terbelalak, wow, sekarang dia kaya. Untuk membuktikan itu dia membeli mobil paling baru. Dia langsung datang ke dealernya, dia bayar dengan uang cash, dan langsung dia bilang, tolong kirim mobil hari ini juga ke rumah saya. Wah, saudara, namanya juga orang yang baru kaya mendadak. Dikirimlah mobil paling baru, paling mahal. Dia senang sekali, tiap hari dia liatin mobilnya, ya kan? Bangun pagi dia lihat mobilnya masih ada tidak. Dia lihat mobil, dia senang sekali. Hanya sayang, setelah 3 bulan dia telepon dealer dengan marah-marah. Dan dia mengatakan, mobil rusak kok dijual. Saya mau kembalikan itu mobil. Ini mobil tidak bisa nyala. Saya bahkan tidak bisa membuka pintunya. Nah, saudara-saudara, bagian teknisi bertanya, apakah Bapak sudah membaca buku manualnya? Dia belum pernah membaca buku manualnya. Jadi, karena mobil itu serba elektrik, dia tidak bisa membaca buku manualnya, dia tidak bisa menyalakan mesinnya, kemudian dia mau menyalakan dealernya, kemudian menyalakan pabriknya. Tidak bisa. Fakta bahwa mobil itu tidak menyala, tidak berhasil menyala mesinnya, bukan karena kesalahan pabrik. Bukan karena kesalahan pembuatan, tapi karena yang membeli tidak membaca buku manual. Amin. Jadi kalau Anda diizinkan gagal oleh Tuhan, gagal dalam membangun rumah tangga, gagal mencapai cita-cita, gagal memulai usaha, gagal mencari pasangan hidup, jangan menyalahkan Tuhan dan mengatakan, saya ini produk yang gagal, atau Tuhan barangkali salah cetak, salah konsep, Anda salah konsep. Amin. Sekali lagi, waktu Anda diizinkan gagal, jangan menyalahkan nasib, jangan menyalahkan masa lalu, jangan menyalahkan orang tua, dan jangan pernah menyalahkan pencipta Anda. Amin. Kemungkinan besar Anda gagal karena Anda tidak membaca buku manual. Mungkin sudah bertanya, Pak Paulus, lalu buku manualnya apa untuk kehidupan saya supaya berhasil? Supaya pernikahan saya berhasil? Supaya usaha saya berhasil, supaya pernikahan saya berhasil. Baca buku manual, namanya Alkitab. Di dalam Alkitab semua sudah tertulis, semua sudah diarahkan oleh Tuhan. Mana yang menjadi perintah, mana yang menjadi larangannya. Lakukan apa yang menjadi firman-Nya, jauhi apa yang menjadi larangannya. Itu manual. Baca kitab Amsal. Di sana ada manual bagaimana berbisnis. Bagaimana Anda membangun rumah tangga, bagaimana Anda membangun kesehatan, bagaimana Anda membangun hubungan. Semua ada di dalam kitab Amsal. Saudara-saudara, jadi Alkitab adalah buku manual yang harus Anda baca. Katakan amin. Jadi kalau Anda gagal, jangan salahkan saya produk gagal atau Tuhan yang gagal rencananya. Tuhan tidak pernah merencanakan Anda untuk gagal. Karena Tuhan pernah mengatakan begini. Catat baik-baik ya dari kitab Yeremia. Aku tahu rancanganku mengenai kamu. Yaitu rancangan hari depan yang penuh pengharapan. Bukan rancangan hari depan yang mendatangkan celaka. Jadi Tuhan tidak pernah di dalam blueprint-Nya untuk Anda lahir ke dalam dunia menjadi pecundang. Bukan. Kitalah umat pemenang. Kita imamat rajani. Kita orang-orang yang bahagia.
Kita orang-orang yang dipilih. Allah sudah mendesain Anda untuk hidup sesuai dengan rencananya. Jangan pernah mengatakan kalau Anda gagal berarti Anda produk yang gagal. Katakan amin. Amin, saudara-saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, gagal itu sifatnya sementara. Saya ulangi lagi. Your failure is temporary. Kegagalan itu sifatnya sementara. Itulah sebabnya jangan tenggelam dalam kegagalan. Bangkitlah dari kegagalan. Kalau hanya ditolak cintanya oleh satu wanita atau satu pria, jangan kemudian saudara mengatakan cukup sekali. Atau saudara mengatakan semua pria sama saja. Atau saudara menyanyikan lagu teganya, teganya, teganya. Atau saudara kemudian menghakimi diri dan mengatakan, aduh sakitnya tuh di sini. Kemudian saudara tidak berani mencari cinta lagi. Saudara memboroskan waktu. Kalau Anda sedang diizinkan gagal, your problem is temporary. Your failure is temporary. Kegagalan Anda sifatnya hanya sementara. Tanyalah kepada Kolonel Sanders. Orang yang punya resep Kentucky Fried Chicken yang sekarang ada di mana-mana, KFC. Pak Kolonel Sanders ini sudah mencoba menawarkan resepnya berpuluh-puluh kali ditolak. Sampai yang ke-101 kali baru diterima ada yang beli resepnya. Sehingga ada restoran pramusaji yang namanya Kentucky Fried Chicken di mana-mana di seluruh dunia. Karena ada orang yang waktu gagal tidak menyerah dengan kegagalan. Dia terus mencoba. Saudara-saudara, ketika saudara diizinkan oleh gagal, jangan diizinkan gagal, jangan duduk menyerah, pasrah, tengkurap, dan tidak mau bangkit dari kegagalan. Bangun, bangkit, rise up, lakukan sesuatu, buat sebuah terobosan, tetap semangat, jangan menyerah. Haleluya, amin. Tanya kepada almarhum Thomas Alva Edison, yang pernah gagal ratusan kali waktu menemukan listrik. Percobaannya gagal. Tapi setelah ke 1000 sekian kali, pada akhirnya dia berhasil. Tanyalah kepada orang-orang yang pernah gagal dalam hidupnya. Jack Ma, yang pernah ditolak masuk Harvard, ditolak masuk pekerjaan, ditolak berkali-kali. Tapi karena dia tidak menyerah, dia menjadi salah satu konglomerat di Cina sekarang. Saudara-saudara, jangan pernah berhenti di depan pintu yang tertutup dan Anda tidur di situ tengkurap dan menyesali pintu itu. Oh, kenapa pintu ini tertutup? Oh, kenapa pintu ini tidak terbuka? Keluar, bangun, cari pintu yang lain. Amin. Anda mungkin gagal saat ini, tetapi itu bukan selamanya Anda akan gagal. Karena apa? Kegagalan itu sifatnya sementara. Amin. Tolong tersenyumlah pada dirimu sendiri dan katakan kepada dirimu sendiri sambil senyum, ya, sambil senyum. Tulis di sini, tulis di status. Kegagalanku hanyalah sementara. Tolong ditulis, saudara-saudara. Kegagalanku hanyalah sementara. Karena apa? Tuhan tidak akan membiarkan engkau terus tenggelam dalam kegagalan. Tuhan tidak membiarkan engkau sendiri menghadapi pencobaan. Saudara-saudara, ada ayat yang mengatakan pencobaan yang kamu alami itu pencobaan yang biasa. Dan Allah akan memberikan kepada Anda kekuatan. Dan ada satu ayat. Dan Dia akan memberikan jalan keluar. Tuhan sudah menyiapkan jalan keluar. Tuhan sudah menyiapkan pintu yang terbuka. Tuhan sudah menyiapkan jawaban dan keajaiban. Cuman Anda harus bangkit. Sekarang bangun dari kegagalan. Jangan meratapi nasib. Bangun, bangkit, cari pintu yang baru. Cari jalan yang baru. Amin. Ada yang mengatakan begini. Sometimes your failure is only a turning point. Kadang-kadang kegagalan Anda bisa dipakai oleh Tuhan menjadi apa yang namanya titik balik. Gagal masuk Akabri bukan akhir kehidupannya Paulus Wiratno. Saudara, saya mau cerita. Saya ini pernah daftar masuk Akabri.
ya kan? Sidang pantukir, sidang tes kesehatan, tes kecerdasan, tes mental ideologi, semua lulus. Cuman di sidang penentuan terakhir saya gagal. Kenapa? Bapak saya tersangkut G30 SPKI. Jadi pada waktu saya ditolak masuk Akabri, saudara, saya merasa hari itu seperti dunia saya runtuh. Seolah-olah itu akhir segalanya dalam hidup saya. Saya tidak menyadari bahwa ternyata Tuhan sudah menyiapkan pintu-pintu yang lain. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan menjadi seorang hamba Tuhan. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan melayani Tuhan. Tidak pada waktu itu. Tetapi saya tidak menyerah. Saya coba menemukan pekerjaan. Akhirnya saya menemukan pekerjaan di sebuah toko buku Kristen. Jualan kaset, jualan tas Alkitab, jualan buku. Di situ saya ketemu hamba-hamba Tuhan. Dan di situ saya ketemu panggilan hidup saya untuk menjadi hamba Tuhan. Jadi ternyata waktu kita memiliki tantangan karena ada satu pintu yang tertutup, itu bukan akhir segalanya. Masih ada pintu-pintu yang lain yang Tuhan siapkan. Dan kalau Anda melewati pintu yang lain atau menemukan pintu yang lain, itulah pintu kehidupan saudara. Jadi kalau Anda gagal membangun rumah tangga, gagal berusaha, gagal mencapai cita-cita, mungkin gagal membangun gereja, jangan menyerah. Bangkit dari kegagalan. Pakai perspektif yang tadi. Your problem is temporary. Masalahmu sifatnya sementara. Dan Tuhan sudah punya jalan keluar. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, saya terinspirasi oleh Ibu Carol. Namanya Carol William. Seorang ibu yang rumah tangganya hancur lebur karena suaminya selingkuh 4 kali. Coba saudara bayangkan. Akhirnya dia diceraikan oleh suaminya dalam keadaan bangkrut. Tetapi Ibu Carol tidak menyerah. Dia tidak pasrah dengan keadaan, dia tetap berdoa, dia memohon, dia meminta pertolongan Tuhan, dia berharap kepada keajaiban bahwa suatu saat suaminya yang namanya Kyle William akan kembali kepadanya. Suatu saat laki-laki yang dia cintai dan sudah melahirkan 2 anak atau sudah punya 2 anak akan datang kembali kepadanya. Dia berdoa dalam waktu 4 tahun. Dan dalam waktu 4 tahun, apa yang terjadi saudara-saudara? Suaminya kembali kepadanya. Suaminya yang sudah menceraikan dia kembali kepadanya, minta nikah lagi. Itu artinya apa? Selalu ada kesempatan. Selalu ada peluang, selalu ada jalan. Jangan menyerah kalah dan pasrah dengan keadaan, kemudian saudara tidak berani bangkit karena belum apa-apa. Saudara mengatakan, oh ya nasib, mengapa begini? Saudara yang suka ya nasib, bertobat. Coba saya mau tanya ini, kalau ada sudah pasrah ini Pak Teguh, barangkali Ibu Nancy atau Ibu Cecil yang barangkali lagi mengatakan, oh ini nasib saya Pak, tolong buang jauh-jauh kata ya nasib. Karena waktu Anda bilang ya nasib, artinya Anda sudah pasrah kalah dengan keadaan dan tidak akan pernah berani berharap, tidak pernah berani mencoba lagi. Mau gagal atau mau berhasil? Kalau Anda mau berhasil, jadikanlah kegagalan sebagai sahabat dalam perjalanan. Jangan menjadikan kegagalan sebagai musuh dalam kehidupan. Amin. Saya tadi mengatakan, gagal itu temporary. Gagal itu sifatnya sementara. Demikian juga dengan berhasil. Berhasil juga sifatnya sementara. Orang yang berhasil tidak selamanya berhasil. Orang yang gagal tidak selamanya gagal. Oleh karena itu saudara, kita terus harus dekat dengan Tuhan, menjalankan firman-Nya, karena firman-Nya mengatakan, berbahagialah orang yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ia seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran sungai, berbuah pada waktunya, daunnya tidak pernah layu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dengar? Berhasil atau sukses is a product of obedience.
Sukses adalah produk ketaatan. Ketaatan apa? Ketaatan menjalankan manual kehidupan, yaitu kitab suci. Hiduplah menurut perintah Tuhan. Jalani hidup saudara sesuai dengan firman-Nya, maka saudara akan mengenyam hasilnya. Amin. Haleluya. Jadi yang pertama tadi, waktu Anda gagal, jangan bilang Anda produk gagal. Yang kedua, pahamilah bahwa gagal itu temporary atau sementara. Yang ketiga, kebenaran yang luar biasa. Allah peduli dengan kegagalan Anda. Allah peduli dengan kegagalan Anda. Itulah sebabnya pada waktu Adam dan Hawa gagal menjalankan perintah Tuhan, Allah yang mencari mereka. Pada waktu Hawa pada akhirnya memakan buah yang dilarang, kemudian Adam juga ikut makan. Mereka akhirnya menyadari bahwa diri mereka telanjang. Mereka harus keluar dari taman dan pada akhirnya mereka bersembunyi karena ketakutan. Apa yang dilakukan oleh Tuhan? Yang mencari adalah Tuhan. Tuhan tanya kepada mereka, "Hai Adam, di manakah engkau?" Tuhan yang mencari mereka. Tuhan yang mencari orang yang sedang gagal. Jadi saudara, kalau Anda gagal, jangan bilang Allah tidak peduli. Salah konsep. Ingat baik-baik. Allah punya sebuah rancangan untuk mendatangkan damai sejahtera seperti yang tertulis dalam kitab Yeremia. Ingat, aku tahu rancanganku mengenai kamu. Yaitu rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Bukan rancangan yang mendatangkan celaka. Itulah sebabnya saudara, kalau ada orang yang gagal, datangnya kepada Tuhan. Karena Tuhan peduli dengan kegagalan Anda. Haleluya. Buktinya apa? Dia datang kepada Petrus. Petrus yang pernah mengkhianati dia. Dia yang pernah mengatakan, "Aku tidak kenal engkau" 3 kali. Dia yang pernah gagal mengiring Tuhan mempertahankan imannya. Yesus mendatangi Simon Petrus. Yesus sendiri yang datang sebelum naik ke surga. Dia cari Simon Petrus, makan dengan Simon Petrus, meneguhkan kembali komitmen Simon Petrus. "Simon anak Yunus, apakah engkau mengasihi aku?" Yesus prihatin dengan kegagalan Anda. Yesus tahu dengan kegagalan Anda. Yesus mau menolong Anda untuk tidak tetap tinggal dalam kegagalan. Maka datanglah kepada Tuhan. Karena Allah mau Anda berhasil. Amin. Apapun kegagalan yang sedang saudara alami, apapun pergumulan yang sedang saudara miliki, taruh tanganmu di dada, saya mau berdoa buat Anda. Kegagalan dalam pernikahan, kegagalan dalam usaha, kegagalan dalam pelayanan, kegagalan dalam hal-hal yang lain yang sekarang sedang Anda hadapi, Tuhan peduli, Tuhan mengerti. Taruh tanganmu di dada, saya akan berdoa. Amin. Bapa kami dalam surga, kami berdoa buat sahabat-sahabat kami yang sedang mendengarkan program ini, yang sedang mengalami gagal, mungkin sudah sampai di titik putus harapan, atau sudah mengatakan nasib, ya nasib. Hari ini kami diteguhkan oleh kebenaran firman-Mu, dan kami rindu kebenaran firman-Mu menguatkan, membangun iman kami kembali, dan kami pada akhirnya bisa bangkit dari kegagalan, dan kami bisa meraih potensi kami menjadi maksimal, dan menemukan panggilan hidup kami maksimal bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Luar biasa, ada banyak yang bergabung pada sore hari ini. Kalau ada pertanyaan, kalau ada Bapak Ibu yang mau bertanya silakan. Saya mau menyapa dulu Pak Kadek dari negara. Salam Pak Kadek, apa kabar? Pak Kadek ini luar biasa dipakai oleh Tuhan untuk memberkati orang-orang. Dan kita akan ada acara istimewa nanti tanggal 12 ya Pak Kadek. Jangan lupa sampaikan kepada teman-teman. Ini dari Ibu Esther Esther Eda ya. Salam Pak Pendeta, salam buat Ibu juga, Yulin juga. Thank you yang sudah bergabung. Ibu Nancy mengatakan, Allah peduli dengan kegagalan dan keberhasilanku. Apapun yang terjadi dalam hidupku ada dalam rencana Tuhan. Saya katakan, amin. Tuhan baik dan Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Saudara-saudara, ada beberapa saudara yang sudah bergabung. Saya rindu menyapa Anda semuanya. Ini sahabat kita, ada juga Ibu Rita. Salam Pak Pendeta. Salam juga untuk Ibu Rita. Kemudian Misri Naibau. Jadikan kegagalan sebagai sahabat dalam perjalanan hidup kita. Amin. Saya suka ini. Dan memang benar saudara.
Dalam hidup ini Anda harus bersahabat dengan kegagalan. Karena hampir semua orang yang berhasil pernah gagal. Amin. Pak Teguh ini sahabat yang setia sekali. Salam. Selamat sore Pak Paulus Wiratno. Tuhan Yesus memberkati. Salam juga untuk Pak Teguh. Hormat Pak Teguh. Tuhan luar biasa. Bapak setia sekali untuk mengikuti acara kami. Dan Ibu Anasia mengatakan gagal adalah proses, itu benar. Harry Mungin Sabara mengatakan salam Pak Pendeta dari Manado. Salam untuk semua sahabat-sahabat yang ada di Manado ya, yang mendengarkan Making Life Better lewat radio maupun aplikasi. Banyak yang belum tahu kalau Making Life Better sudah punya aplikasi. Dan saudara bisa mendownload aplikasi free, gratis. Saudara-saudara, Making Life Better sudah punya aplikasi. Saudara bisa mendownloadnya. Dan saudara bahkan bisa berbagi dengan teman-teman Anda. Supaya semua bisa pada akhirnya memiliki aplikasi Making Life Better. Ada ribuan pelajaran, khotbah, kata bijak yang ada di Making Life Better. Dan saudara bisa mendownloadnya, bahkan mendengarkan untuk komsel saudara, bahkan untuk gereja saudara bisa mendownload Making Life Better. Dan saya mau menyapa semua Anda semua yang hari ini bergabung. Senang sekali karena banyak yang bergabung pada hari ini. Dan saya hanya ingin memberitahukan bahwa saudara jangan takut gagal. Amin. Ini sahabat Betaria dari Kalimantan Timur. Ya kan, bersahabat dengan kegagalan. Saya katakan amin. Ibu Cecilia juga, semoga Tuhan memberkati Anda dan keluarga Anda. Thank you. Saudara-saudara, ada beberapa hal yang saya pikir saya perlu sampaikan kepada Anda, yaitu bahwa banyak di antara saudara-saudara yang sudah bergabung dalam pelayanan, yaitu bedah gereja. Dan saya menginformasikan bulan Juni nanti ada 4 gereja yang sudah kami bedah yang akan diresmikan. Dan ada 2 pastori yang akan diresmikan juga. Jadi saya secara pribadi ingin menyampaikan terima kasih kepada semua sahabat yang selama ini sudah berdonasi, menyumbangkan dananya, mendoakan program bedah gereja. Sudah ada 56 gereja yang kami bedah. 56, itu bukan jumlah yang sedikit. Dan itu bisa terjadi karena kebaikan Bapak Ibu, kepedulian Bapak Ibu semuanya. Jadi atas nama Mercy Peduli, saya ingin mengucapkan thank you. Terima kasih banyak. Pengorbanan Bapak Ibu tidak akan pernah sia-sia. Amin. Apalagi dalam pekerjaan Tuhan, Tuhan akan memberikan ganjaran, Tuhan akan memberikan balasan, Tuhan akan memberkati kita semua akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Thank you very much. Nah, bagi saudara yang pengen menjadi berkat bagi orang lain, saudara ingin supaya video semacam ini bisa memberkati orang-orang di sekitar hidup Anda, bagikanlah video ini. Saya mau berterima kasih buat Ibu Emma Pardosi yang selalu membagikan Making Life Better ke grupnya. Demikian juga Pak Rudi Mulyono yang ada di Tanjung Redap. Dr. Rudi Mulyono, thank you. Bapak sudah membagikan video ini ke teman-teman Anda, para dokter, para pegawai-pegawai medis yang ada di Kalimantan Timur. Thank you, thank you. Terima kasih. Saudara-saudara yang lain yang barangkali sudah diberkati oleh program Making Life Better dan saudara membagikan program ini kepada saudara-saudara yang lain, saya mau berterima kasih. Karena apa? Dengan kita membagikan kebenaran, kita sedang menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Luar biasa. Nah, satu hal lagi, saudara-saudara, sebelum saya lupa, saya mau membagikan ini. Ya. Jadi, saya mau memberitahukan kepada saudara-saudara, beberapa tahun yang lalu, saya menulis buku dengan teman saya dari Amerika. Dan judul bukunya adalah Menemukan Makna Hidup. Di dalam buku ini, saudara-saudara, saya menuliskan tentang bagaimana caranya menemukan makna hidup. Karena banyak orang yang tidak tahu, di akhir kehidupan ini apa yang harus kita lakukan. Di akhir kehidupan ini apa yang dicari oleh manusia. Di akhir hidup ini apa yang membuat kita bahagia. Buku ini menolong saudara-saudara menjawab 5 pertanyaan yang akan menolong saudara menemukan makna hidup Anda.
Karena di akhir kehidupan yang dicari orang bukan harta, bukan tahta, bukan kuasa, bukan permata, bukan juga wanita atau pria. Yang dicari orang adalah makna kehidupan. Jadi kalau saudara-saudara pengen mendapatkan buku ini, saudara-saudara dulu dijual 100.000, tapi untuk semua sahabat yang pengen mendapatkan ini, cukup dengan 50.000. Dengan 50.000, saudara bisa mendapatkan buku Menemukan Makna Hidup. Tentunya ongkos kirim ditanggung oleh saudara, ya kan? Dan seperti saya katakan, hasil dari penjualan buku ini bukan untuk saya, tetapi untuk anak-anak panti. Kami dipercaya oleh Tuhan dengan 12 panti, 14 PAUD, dan masih ada pelayanan-pelayanan yang lain yang dengan kita membantu atau membeli buku ini, saudara-saudara sedang memberkati anak-anak di panti asuhan, di PAUD, dan sebagainya. Sehingga dengan membaca, saudara dapat pewahyuan, dan dengan membeli, saudara sedang menolong anak-anak panti. Dan saudara yang tertarik, nanti saudara SMS, saya akan kasih nomor telepon dari Ibu Devi yang biasanya melayani pembelian-pembelian seperti ini. Demikian juga kaos Making Life Better masih ada, saudara-saudara, sudah hampir habis. Saudara-saudara yang pengen dengan kaos Making Life Better, ya sama, saudara-saudara, kaos itu dijual untuk menolong pelayanan panti asuhan juga, sehingga saudara-saudara dengan membeli kaos Making Life Better, saudara sedang mempromosikan Making Life Better. Pada saat yang sama, saudara sedang memberkati anak-anak panti asuhan. Jadi yang mau untuk mendapatkan buku tadi, yang ini hanya 50.000, diskon 50%. Yang biasanya 100.000, saudara. 50.000 plus ongkos kirim, dan saudara akan mendapatkannya. Kami akan mengirimnya, dan nanti ada staf kami yang akan menghubungi saudara-saudara. Jadi saudara-saudara yang sudah mengatakan, saya mau Pak, tolong tulis nomor teleponnya, supaya ada staf kami yang menghubungi Anda. Amin. Amin, saudara-saudara. Jadi Ibu Nancy Cornelis yang mau katanya, saya mau Pak, amin. Ya, nanti kami akan hubungi Ibu, minta tolong nomor teleponnya. Demikian juga Ibu Betaria yang katanya mau, ya. Masih ada saudara-saudara yang lain yang mau membeli buku atau kaos. Saudara-saudara, saya dengan senang hati akan menghubungkan dengan staf kami yang melayani jual beli itu atau pelayanan untuk pembelian buku dan kaos. Dan sekali lagi terima kasih karena dengan Anda membeli, Anda sudah menolong pelayanan panti asuhan. Tuhan memberkati Anda, dan sekali lagi jangan lupa bagikan video ini kepada sahabat-sahabat Anda, karena yakin, saya percaya dengan membagikan ilmu ini, saudara akan jadi berkat. Ingat baik-baik, berani gagal. Gagal bukan bukti bahwa Anda produk yang gagal. Gagal itu sifatnya sementara. Dan yang ketiga, Allah peduli dengan kegagalan Anda. Maka waktu Anda gagal, segera datang kepada Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudara, sekali lagi Tuhan memberkati. Sampai jumpa di Making Life Better yang berikutnya. Besok pagi saya akan membagikan lagi mengenai kebenaran firman, dan saya yakin kita semua akan diberkati. Haleluya. Inilah kerinduan saya. Sampai jumpa di Making Life Better yang berikutnya. Nah, saya mau berdoa untuk semua saudara-saudara yang sedang perlu keajaiban, mujizat. Saudara perlu keuangan, mujizat untuk pernikahan, mujizat untuk kehidupan. Saudara mungkin sedang mendambakan sesuatu. Saya mau berdoa buat saudara-saudara. Saya mau berdoa, taruh tanganmu di dada, izinkan Tuhan menjamah saudara-saudara. Bapa kami yang di dalam surga, kami berdoa buat semua sahabat kami yang sedang sakit, yang sedang perlu mujizat keuangan, yang perlu pemulihan pernikahan, yang perlu kekuatan, dan perlu sukacita dalam kehidupan. Aku berdoa Bapa, jamah mereka, lawat mereka, lakukan keajaiban buat mereka di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, terimalah keajaiban dari Tuhan. Rasakanlah lawatan kuasanya, dan biarlah kuasa Allah mengalir buat saudara. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, 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 amin. Luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang sudah memberikan nomor teleponnya, nanti ada staf kami yang akan menghubungi Anda. Thank you. Ini Pak Edi Lukitu yang sudah memberikan nomornya, nanti akan dihubungi Pak.
Ibu Julin Rompis juga, yang mau kaos, yang mau buku, ya saudara-saudara. Mumpung masih ada kaosnya ini. Cetakan pertama sudah hampir habis. Ada yang memborong satu orang bisa beli 24 kaos, saudara-saudara. Jadi kami senang sekali. Dan sekali lagi bagi saudara-saudara yang masih pengen mendapatkan kaos dan buku menemukan makna hidup. Menemukan makna hidup. Jadi buku ini ditulis oleh Paulus Wiratno dan salah satu teman saya dari Amerika, Kevin Paul Scott. Bahkan buku ini sebetulnya aslinya dalam bahasa Inggris. Aslinya dalam bahasa Inggris dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang akan menolong saudara menemukan makna hidup. Saudara-saudara, percaya tidak percaya, di dalam buku ini ada orang-orang yang luar biasa yang memberikan endorsement atau kata-kata yang bagus untuk saudara harus membaca buku ini. Saya mau membaca di dalam buku ini ada beberapa endorsement dari beberapa orang, saudara. Salah satunya adalah Dr. Michael Youssef. Dr. Michael Youssef mengatakan begini, Wiratno menyempurnakan ketiga tujuan penting ini. Mereka telah membuktikan kecerdasan orang yang memperdalam ilmu tentang tingkah laku manusia dan para pemimpin yang dapat mengarahkan orang kepada hari esok yang lebih berarti. Kata Dr. Vincent Dooley, ya. Kemudian ada dari salah satu penulis dari buku Purpose Driven Life, Pastor Rick Warren memberikan endorsement. Dia mengatakan begini setelah membaca buku. The Leper's Lesson atau menemukan makna hidup menjadi satu pesan yang menyentuh pertanyaan-pertanyaan besar dalam kehidupan dengan cara yang membangun. Buku ini mengingatkan kita bahwa kita ini diciptakan oleh Tuhan dan bagi Tuhan. Dan kita akan menemukan jawaban yang kita cari jika kita terus bersamanya dalam perjalanan ini. Scott dan Wiratno telah menulis sebuah buku yang akan tetap kokoh dalam ujian waktu. Wow, ini komentarnya Pak Rick Warren, saudara. Pak Rick Warren saja memberikan komentar itu. Jadi saya menyarankan saudara membaca buku ini. Menemukan makna hidup atau aslinya adalah The Leper's Lesson. Ini terjemahannya, saudara. Dan saya senang sekali ada beberapa di antara saudara yang sudah mengirimkan nomor teleponnya. Nanti akan dihubungi, saudara. Dan saya yakin saudara akan diberkati oleh buku ini. Amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di Making Life Better yang berikutnya. God bless you.